Anak-anak bosan, dan kadang-kadang bosan itu mereka mencari cara yang ya udah deh pokoknya aku jawab aja dah. Ini harus kita pahami, anak bosan. Mau tingkat TK kayak tingkat SD, tingkat SMP, SMA, mahasiswa bosan. Bosan. Apalagi anak-anak yang ekstrovert. Anak-anak ekstrovert ini anak-anak yang dia punya energi kalau belajar bersama-sama temannya atau di luar rumah. Dia baru ada energi. Dan anak ekstrovert itu asbun, asal bunyi. Menurut saya nggak semuanya yang begini ya. Menurut saya, karena anak-anak itu terbagi nanti ada watak ekstrovert, introvert, dan ambivert. Anak ekstrovert itu pasti bosan. Nah, dengan bosan, ya dia selalu mau cepat. Anak ekstrovert itu ciri khasnya mau cepat, mau lucu, mau dianggap, dan mau ketemu teman banyak, dan mau di luar. Nah sekarang pandemi lagi nggak boleh kemafain, ya. Dan asal bunyi memang. Jadi kalau tadi misalnya tadi ya contoh tadi ya yang tentang input, output, dan produknya apa, inputnya tangan. Satu harus ditanya dulu maksudnya apa. Maksudnya apa nih nak? Bisa jadi memang maksudnya dia adalah ya sesuatu yang dia sulit menjelaskan karena pengen cepat tadi nulis. Atau bisa jadi dia pengen asal bunyi aja supaya lucu. Sekarang kan anak-anak mencari cara bagaimana dopamin keluar atau yang dikejar pituitari. Nah karena anak-anak zaman sekarang dia cari lucu-lucuan, asal-asalan gitu. Ya kondisi sekarang ini memang targetnya nggak bisa seperti sebelum pandemi. Jadi kalau banyak orang tanya, Bu Aisyah, generasi ini nih, generasi virtual ini mau jadi apa dia? Nggak tahu. Jangankan mau jadi apa, sehat aja kita nggak tahu. Kita nanti bisa nggak ya dengan vaksin nanti kita bisa sehat semua? Nggak tahu. Ini harus diingat ini. Nggak tahu. Mau tanya siapa? Pak Joko Widodo. Tahu bagaimana nanti jadinya nih generasi virtual jadi? Nggak tahu beliau. Oh dunia aja nggak tahu. Saya terus terang kalau ibu-ibu tanya, Bu Aisyah gimana nanti kualitas generasi virtual? Nggak tahu. Udah sehat aja syukur. Udah sehat aja syukur. Ini yang harus kita sadari sekarang. Kalau tadi pertanyaannya konteksnya virtual. Memang bukan kebodohan, kebosanan. Bosan anak-anak. Bosan. Ya, nah artinya begini. Dan kalau ditanya tadi, apakah mereka nyontek? Nggak tahu. Kenapa? Karena Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen nggak bisa mengontrol mereka. Ini perbedaannya belajar sebelum pandemi yang tatap muka dengan yang online. Ini perbedaannya. Makanya kata Mas Menteri Pendidikan Budayaan, Pak Nadiem, bahwa standarnya tidak bisa lagi seperti sebelum pandemi. Kita harus realistis. Dan nggak usah berprasangka buruk, anak pasti nyontek nih. Karena kalaupun kita berprasangka buruk terus-terusan, nyontek betulan. Kenapa nggak bilang, terima kasih ya yang mengerjakan sendiri dengan jujur, terima kasih ya. Fokus ke situ. Anak-anak yang dibilangin terima kasih dengan jujur, itu langsung tertentu tuh. aku nyontek, berarti bukan buat aku, terima kasih. Nggak apa-apa juga. Dan kalau nyontek terus kenapa? Sekarang ini memang generasi copas. Generasi copy paste, memang. Karena teknologinya memberikan kemudahan untuk copas. Generasi copy paste. Oh, jangankan anak-anak mahasiswa, kita kerja aja, misalnya kerja nih, ada pegawai kerja disuruh bosnya bikin surat, copy paste. Copy pastenya nggak pinter. Tanggal salah, bulan salah, marahin itu. Ini generasi copas. Kenapa? Teknologinya membuat kita mempermudah copas. Nah, apa sih yang mau diambil kalau dia copas? Pada saat dia copas itu kan nggak asal copas, dia ada kesempatan membaca. Nah pada saat kecepatan copy paste tapi dia membaca, itu tersambung di otak. Kenapa copas? Karena sekarang informasi terlalu banyak. Kalau nggak dicopas, ketinggalan informasi. Zaman kita dulu informasi dikit, cuman tahu dari koran. Makanya kita ya waktu misalnya membuat karya tulis pada di kuliah, kita lihat buku kita ketik ulang. Kenapa? Karena memang saat itu hanya bisa lihat buku, belum ada teknologi untuk copas. Dan ilmu memang belum banyak. Sekarang, kenapa saya bilang generasi copas? Karena terlalu banyak ilmu, satu hari aja informasi banyak banget. Kalau dia ketik ulang, maka dia akan ketinggalan percepatan informasi lain yang masuk, maka dia copas. Nah, pada saat copas kita berharap dia copasnya itu dia baca. Ya kan? Nanti tinggal lihat, oh ini generasi copas, tapi ada copas yang cerdas, ada copas yang ceroboh.
Copas yang ceroboh, dia nggak baca, mencopas aja tuh salah tuh tanggal, tahun, hari, salah. Oh, ini generasi copas yang cerdas apa? Dia baca rupanya, walaupun dia copas, dia baca. Kenapa? Nggak ada yang keliru. Begitu cara berpikir kita. Memang tidak mudah karena kita bukan generasi ini. Inilah butuh kesadaran yang sangat luar biasa. Itu tadi dari awal saya bilang, mereka nggak mau dibilang generasi yang tukang nyontek lah, generasi yang buruk dan sebagainya. Nggak mau. Kenapa? Otak mereka, dia lahir di saat teknologi informasi begitu luar biasanya, ya. Makanya otak langsung beradaptasi untuk bagaimana informasi yang cepat ini didapat. Copas. Saya juga kalau saya nih, misalnya disuruh bikin modul, saya copas loh. Terus terang, kenapa? Setiap hari banyak modul yang aneh-aneh, kemudian atau modul yang judulnya orang tuh panitia minta yang begini-begini, tapi saya punya intinya, yaitu inti kalau bukan otak pria wanita atau inti neuroscience atau emosi. Tapi bahwa kadang-kadang panitia memberikan judul yang unik-unik. Yang kadang-kadang unik-unik, misalnya contoh ya, dikasih judul misalnya It's Okay Not to Be Okay. Saya taunya itu judul drama Korea. Iya nggak Mas Suci? Itu ada sahabat saya dia drama Korea, makanya kenapa judulnya drama Korea? Ini saya searching lah itu. Oh, filmnya gini, terpaksa nonton film dengan cepat. Dan dengan cepat saya mencopas itu. Oh, It's Okay Not to Be Okay. Ya, itu sebuah drama Korea. Ya, cuman saya lupa nama yang lain itu, nama-nama Korea soalnya. Tapi saya hubungkan dengan inti dari modul saya, yaitu emosi. Bahwa emosi kadang kalau kita sedih, boleh kok satu saat kita sedih. Boleh kok satu saat kita kesel. Boleh kok satu saat kita, itu namanya menghargai emosi. Nah itu, kreativitas mencopas dengan mengkreativitas menyambungkan dengan ilmu dasarnya mereka, itulah yang terjadi pada otak-otak generasi sekarang atau zaman sekarang. Gitu. Saya saja bukan generasi sekarang, tapi hidupnya di generasi sekarang. Mau nggak mau coba juga diikutin. Kalau nggak lama ngetik. Sehari 3 kali seminar saya, judulnya beda-beda. Kalau bikin baru lama ngetik, coba saja. Memang boleh coba semua. Nah seperti itu maksud saya, ya. Bisa jadi, ya kita ini harus open mind dulu, supaya kita tidak terlalu berat gara-gara kita. Anak-anak sekarang kok gitu ya, nggak. Kalau kayak gitu nanti kita berat, ya. Memang ada anak-anak kayak gitu karena ada watak-watak, ya. Ada introvert, ambivert, dan extrovert. Extrovert itu kurang lebih 30%. Ya. Ambivert juga sekitar 25%. Introvert 40%, 45%. Yang suka gitu tuh yang anak-anak ekstrovert dan anak-anak ambivert. Katakannya 50%. 50% masih juga karena introvert, anak introvert itu yang semua sempurna. Maka dia kalaupun dia lihat juga copas, sekali copas sekali dia ketik sendiri. Karena introvert, karena dia sempurna. Dia nggak mau asal. Itu ada 40%, 45% di populasi. Ya, dimanapun seluruh dunia. Nah, buat anak ekstrovert dan ambivert itu separuh ekstrovert, separuh introvert, itu kondisi sekarang itu bikin energinya nggak ada. Energinya nggak ada. Dia nggak boleh keluar. Energinya nggak ada. Makanya daripada tugas gue nggak selesai, ya sudahlah yang bisa aja lah dengan teknologi kayak gini. Itu dulu kita harus pahami juga. Ya, supaya apa? Supaya kita nih seorang guru, ya, seorang guru ini, ya, mau apa istilahnya ya, dengan berbaik sangka begitu, itu diterima oleh sinyal anak-anak. Ya. Nah itu ada Pak Raihan tuh tulis di situ mindset anak-anak, how to get it, bukan how to do it. Karena kondisinya memang begitu. Kondisi sekarang, ya. Bagaimana ngambil ini? Karena informasi udah bertebaran. Informasi udah bertebaran. Saya ini setiap melihat modul, saya lihat searching dulu Google. Kadang-kadang misalnya saya mau bikin modul seni menegur anak. Saya pengen tahu juga si pedagog ini mau ngomongnya apa pendapannya. Si kalau ini kita buka kan. Pas buka loh kok nama saya semua nih. Kadang-kadang saya kaget loh. Kok saya juga nih? Gitu. Nyari siapa narasumbernya seni menegur. Loh, kok saya kadang-kadang kayak gitu. Berarti padahal saya nggak pernah masukin di Google. Orang-orang ini masukkan ke Google gitu. Informasi terlalu banyak sehingga tinggal diambil. Sekali lagi hargai dia punya generasi. Kalau kita banding-bandingin dengan kita, maka sinyal yang keluar dari kita itu sinyal ketidaknyamanan. Makanya anak-anak bilang, aduh vibrasinya guru ini nggak enak, vibrasi nyokap gue nggak enak, vibrasinya dosen ini nggak enak. Ini yang maksud saya, kenapa?
Dan itu nggak mudah loh. Saya sendiri nggak mudah. Perlu perenungan. Mohon sama Allah, ya Allah. Mohon petunjukmu, ya Allah. Bagaimana saya bersikap dengan anak-anak zaman sekarang. Itu Allah kasih bukakan itu. Memang begitu, Aisyah. Rasanya gitu. Seperti ada yang nuntun. Ya, teknologi ini banyak. Karena informasinya harus banyak. Satu hari ini, kalau zaman dulu kita satu hari dapat informasi dari TVRI. Dunia dalam berita cuma dari situ doang. Korannya Pos Kota, Kompas sama Sinar Harapan, cuman gitu doang. Majalahnya Kartini sama Femina, cuman dari situ. Sekarang TV online-nya banyak. Surat kabar online-nya banyak. Ya, majalah online-nya banyak. Belum lagi, itu udah bingung, makanya mau baca yang mana. Makanya itulah muncul generasi yang targeted, yang tadi kata Pak Rehan itu. Nah, kita mencoba memaklumi. Karena nggak ada yang tahu, nanti generasi ini jadi apa, nggak ada yang tahu. Pokoknya berbaik sangka aja lah. Ya, kenapa? Karena nanti pas dia pada besar nih, ya, teknologi komunikasinya lebih canggih lagi. Mungkin nggak lewat TV sama TV, udah di tembok dengan tembok kali. Itu juga kita nggak tahu, ya. Jadi kayak gitu. Nah, adapun misalnya tadi ayah mengatakan nggak boleh bosan. Nah, itu tadi yang saya bilang, peran ayah itu the person of tega. Peran ibu, ya, orang yang membasuh luka. Ya udah nggak apa-apa, misalnya anak bilang, Bunda aku bosan. Bunda udah benar tadi, Bu Galuh udah benar menamakan emosinya. Oh bosan ya, kasihannya kamu bosan, Bunda juga bosan kalau jadi kamu. Itu benar sebagai ibu. Dia juga harus dapat input yang sebagai ayah. Gini caranya supaya nggak bosan, nggak boleh bosan. Kan the person of tega tadi dari awal sudah bilang. Supaya apa? Supaya anak-anak di otaknya tuh dapat dua jenis pendampingan parenting, sehingga anak-anak tuh sempurna. Karena kita mau jadi dia cerdas, sempurna. Hanya memang nggak mungkin masih TK dia langsung sempurna, masih SD langsung sempurna, SMP. Kapan dia sempurna? Nanti pas mati, pas meninggal. Kita tuh baru dinyatakan selesai itu cara berpikir dan berperasaannya pas meninggal. Supaya orang yang datang pas kita meninggal, oh ya ibu ini nih luar biasa, dia lembut tapi tegas. Oh bapak ini luar biasa, ya dia tegas tapi lembut, gitu. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu sahabat-sahabat, terima kasih Bu Galuh tadi memberikan pemahaman seperti ini supaya saya bisa menceritakan juga apa yang saya pikirkan, apa yang saya punya prinsip-prinsip atau sikap, ya. Adapun Bapak Ibu mempunyai sikap prinsip yang lain itu boleh. Tapi kalau karena yang ditanya saya harus begitu. Supaya apa? Supaya di dalam rumah, ya, bahagia saya itu lebih banyak dalam 24 jam, kalau perlu 22 jam saya bahagia. 2 jamnya aja yang sedih, kesel gitu. Ya, kenapa? Anak-anak juga bingung mau diapain, Bu? Bingung dia. Ya. Kalaupun misalnya kita kan kalau ini aja sepakat aja orang tua, yuk kita masukin aja anak-anak. Ntar dulu virus corona tuh ada loh. Saya aja, tim saya ini kena semua. Makanya dari kemarin saya juga selalu hati-hati, swab berapa kali, ya, dan jaga kesehatan. Yang biasanya saya bikin modul sampai tengah malam, saya cepat tidur, pokoknya habis sholat isya langsung tidur. Ya, itu saat ini begitu ya. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat Bapak Ibu semuanya, ya, saat ini memang adalah masa-masa luar biasa, masa-masa unik, makanya ada istilahnya new normal. Mari kita tingkatkan permakluman kita, pemahaman kita. Ya, kalau kesel pun berbaik sangka, ya, tarik nafas, istighfar perbanyak, ya. Karena apa yang kita sangka kan nanti terjadi, ya. Mudah-mudahan ini bisa sedikit, ya, walaupun nggak bisa banyak menjawab ya, karena pertanyaannya juga banyak dan waktu nggak banyak.